Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat video kompilasi dari tugas ke-6 sampai ke-8 yang dimana isi materinya itu mengenai Bauhaus and the New Typography, a New York School and Modern Movement in America, Corporate Identity and Visual System, dan Digital Revolution and Beyond. Tanpa perlu banyak basa-basi, langsung kita ke video kompilasinya. Pada materi ke-6 ini, saya akan membahas tentang Bauhaus dan New Typography serta New York School and Modern Movement in America. Bauhaus dan New Typography. Bauhaus dan tipografi baru atau Die New Typography adalah dua gerakan yang berpengaruh dalam bidang desain dan tipografi. Keduanya muncul pada abad ke-20. Keduanya memiliki dampak yang bertahan lama pada desain grafis, arsitektur, dan berbagai bidang lainnya. Bauhaus asal-usul didirikannya pada tahun 1919 di Weimar, Jerman, oleh Walter Gropius. Bauhaus bertujuan untuk menyatukan seni rupa dan kerajinan tangan untuk menciptakan estetika modern baru yang menggabungkan bentuk dan fungsi. Mereka berusaha menghapus perbedaan antara seni dan industri. Prinsip-prinsip desain, yaitu bentuk mengikuti fungsi, minimalisme, penggunaan bentuk geometris, dan integrasi teknologi. Dampaknya yaitu pengaruh arsitektur. Bauhaus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arsitektur dengan prinsip-prinsipnya yang mempengaruhi arsitektur modernis. Warisan pendidikan. Sekolah Bauhaus menjadi model pendidikan desain di seluruh dunia. Jangkauan global. Gaya Bauhaus menyebar secara internasional, mempengaruhi berbagai disiplin ilmu desain. Tipografi baru atau Die New Typography. Asal-usul muncul pada tahun 1920-an dan dipelopori oleh Jan Schichold. Tipografi baru berusaha melepaskan diri dari konvensi tipografi tradisional dan merangkul pendekatan yang lebih modern, fungsional, dan dinamis terhadap tipografi. Prinsip-prinsip desain. Yang pertama yaitu asimetri, font sans serif, photomontaik, dan sistem grid. Dampaknya, modernis tipografi. Tipografi baru memainkan peran kunci dalam modernis tipografi dan desain grafis. Pengaruh pada periklanan. Prinsip-prinsip tipografi baru memiliki dampak yang signifikan pada periklanan dan desain poster. Jangkauan global. Seperti Bauhaus, ide-ide tipografi baru menyebar secara internasional dan mempengaruhi praktik desain grafis. Singkatnya, Bauhaus dan tipografi baru merupakan bagian dari gerakan yang lebih luas menuju modernisme yang menekankan fungsionalitas, kesederhanaan, dan integrasi teknologi baru dalam desain. Sementara Bauhaus memiliki pendekatan yang lebih komprehensif yang mencakup berbagai disiplin ilmu desain. Tipografi baru secara khusus berfokus pada revolusi bidang tipografi dan desain grafis. Selanjutnya yaitu New York School dan Modern Movement in America. Aliran New York dan gerakan modern di Amerika merujuk pada perkembangan signifikan dalam seni dan arsitektur selama pertengahan abad ke-20. New York School atau ekspresionisme abstrak. 1. Periode waktu. Muncul pada tahun 1940-an dan 1950-an. Aliran New York diasosiasikan dengan sekelompok pelukis ekspresionisme abstrak. Karakteristik ekspresionisme abstrak: lukisan gestural, ekspresi emosional, dan skala besar. Dampak: pengakuan global, pengaruh terhadap seni kontemporer, gerakan modern di Amerika. Periode waktu. Modernisme di Amerika dapat ditelusuri hingga akhir abad ke-19, namun mendapatkan momentumnya pada awal hingga pertengahan abad ke-20. Modernis dalam arsitektur mencakup tokoh-tokoh berpengaruh seperti Frank Lloyd. Karakteristik: fungsionalisme, kesederhanaan, dan garis bersih, penggabungan teknologi dan bentuk mengikuti fungsi. Dampaknya
perencanaan kota, pengaruh global, dan warisan. Singkatnya, New York, khususnya gerakan ekspresionis abstrak, berpusat pada dunia seni lukis dan ditandai dengan ekspresi emosional dan teknik gerak tubuh. Gerakan modern di Amerika yang mencakup berbagai disiplin desain termasuk arsitektur menekankan fungsionalitas, kesederhanaan, dan penggabungan teknologi baru. Kedua gerakan ini memainkan peran penting dalam bentuk landscape budaya Amerika pada pertengahan abad ke-20 dan terus mempengaruhi praktik artistik dan arsitektur saat ini. International Typographic Style dan Postmodern Design adalah dua periode atau pendekatan yang berbeda dalam sejarah seni grafis yang muncul pada abad ke-20. Masing-masing memiliki karakteristik dan filosofi desain yang unik. International Typographic Style atau Swiss Style adalah gerakan desain grafis yang muncul pada pertengahan abad ke-20 terutama di Swiss dan Jerman. Periode ini dipengaruhi oleh pandangan Bauhaus dan modernisme. Karakteristik utama dari Swiss Style adalah penggunaan tipografi sans serif yang bersih, tata letak yang jelas dan teratur, dan penggunaan grid system yang kuat. Tipografi seringkali dianggap sebagai elemen terpenting dalam komunikasi visual. Desainer Swiss Style seperti Max Bill, Joseph Muller, Brockman, dan Adrian Frutiger menekankan kesederhanaan, ketertiban, dan fungsionalitas dalam desain. Mereka berusaha untuk mencapai keterbacaan yang maksimal dan efisiensi komunikasi. Postmodern Design adalah gerakan yang muncul pada abad ke-20 sebagai reaksi terhadap ketatnya aturan modernisme terutama dalam seni dan desain. Ini adalah periode ketika desainer mulai mencari kebebasan kreatif dan mengeksplorasi gaya yang beragam. Karakteristik utama dari gerakan ini adalah keberagaman gaya, campuran elemen desain dari berbagai periode dan budaya, serta penggunaan referensi dan kutipan dalam desain. Postmodernisme seringkali dianggap sebagai gerakan yang lebih eksperimental dan tidak terikat oleh aturan ketat. Desainer postmodern seperti Paula Scher, David Carson, dan Stefan Sackmeister seringkali mengabaikan prinsip-prinsip ketat tipografi dan tata letak, dan mereka cenderung untuk menciptakan desain yang lebih provokatif, eksentrik, dan penuh dengan simbol dan makna tersirat. Perbedaan utama antara kedua pendekatan ini adalah International Typographic Style menekankan kesederhanaan, keteraturan, dan fungsi dalam desain, sementara postmodern desain lebih bersifat eksperimental, eclecticism, dan cenderung bermain dengan konvensi desain yang ada. Keduanya memiliki dampak besar dalam perkembangan desain grafis modern dan memainkan peran penting dalam membentuk estetika desain yang berbeda selama abad ke-20 dan seterusnya. Corporate identity dan visual system adalah dua konsep penting dalam sejarah desain grafis yang berkaitan dengan perkembangan citra dan identitas perusahaan. Mereka berfokus pada cara perusahaan mengkomunikasikan diri mereka secara visual kepada publik dan pelanggan mereka. Corporate identity mengacu pada keseluruhan citra dan identitas visual suatu perusahaan atau organisasi. Ini mencakup elemen-elemen seperti logo, warna, tipografi, gambar, dan pesan-pesan perusahaan yang digunakan dalam semua materi pemasaran dan komunikasi. Tujuan dari corporate identity adalah menciptakan kesan konsisten dan mudah dikenali tentang perusahaan tersebut. Ini membantu perusahaan membedakan diri dari pesaing, membangun kepercayaan pelanggan, dan menciptakan brand recognition yang kuat. Corporate identity seringkali didokumentasikan dalam buku pedoman identitas perusahaan yang merinci bagaimana semua elemen identitas harus digunakan secara konsisten dalam semua media dan materi perusahaan. Visual system bagian dari corporate identity yang berkaitan dengan cara elemen visual tersebut digunakan dalam berbagai konteks dan media. Ini mencakup tata letak, desain kemasan, materi, promosi, situs web, dan aplikasi lainnya yang mengintegrasikan elemen-elemen identitas perusahaan. Visual system dirancang untuk memastikan konsistensi dalam representasi visual perusahaan di seluruh spektrum komunikasi mereka. Ini mencakup pengembangan panduan desain yang mencakup aturan tentang penggunaan warna, tipografi, dan elemen grafis lainnya. Penggunaan yang konsisten dari visual system memperkuat brand recognition dan memastikan bahwa pesan perusahaan terdistribusi secara efektif di berbagai platform.
Dalam sejarah desain grafis, perkembangan corporate identity dan visual system sangat penting, terutama dalam dunia bisnis dan pemasaran. Perusahaan-perusahaan besar telah menginvestasikan banyak upaya dan sumber daya dalam membangun identitas visual yang kuat dan konsisten, karena memiliki dampak besar pada persepsi pelanggan terhadap merek dan produk mereka. Konsep-konsep ini tetap relevan dalam desain grafis kontemporer dan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan tren desain. Digital Revolution and Beyond adalah perubahan besar dalam sejarah desain grafis yang dimulai dari pertengahan abad ke-20 ketika teknologi komputer dan perangkat lunak. Desain grafis mulai menjadi lebih mudah diakses dan digunakan oleh para desainer. Ini memungkinkan desainer untuk bekerja dengan lebih efisien, menciptakan karya yang lebih kompleks dan berinovasi dalam cara yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Setelah fase awal revolusi digital, sejarah desain grafis terus berkembang hingga sekarang. Digital Revolution dalam desain grafis merujuk pada peralihan dalam metode tradisional seperti penggambaran tangan dan tata letak manual ke penggunaan komputer dan perangkat lunak desain grafis. Ini dimulai sekitar tahun 1980-an dan mencapai puncaknya pada tahun 1990-an dan awal abad ke-21. Perkembangan komputer, perangkat input digital seperti grafik tablet dan perangkat lunak desain grafis seperti Adobe Photoshop, Illustrator, dan InDesign memungkinkan desainer untuk lebih fleksibel dan produktif dalam pekerjaan mereka. Efek utama dari Digital Revolution adalah bahwa desain grafis menjadi lebih efisien, memungkinkan perubahan cepat, dan interaksi desain dan memberikan akses yang lebih besar kepada banyak orang untuk terlibat dalam desain grafis. Beyond. Setelah fase awal Digital Revolution, perkembangan teknologi terus berlanjut dan memengaruhi sejarah desain grafis yang lebih lanjut. Beberapa tren dan perubahan termasuk desain responsif, animasi dan multimedia, desain berbasis data, dan desain interaktif. Sejarah desain grafis terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan dalam budaya dan tren desain. Dengan munculnya teknologi baru seperti augmented reality, virtual reality, serta terus berkembangnya pemahaman tentang inklusivitas desain dan keberlanjutan, masa depan desain grafis terus menjadi area yang dinamis dan menarik untuk eksplorasi. Kesimpulan, evolusi seni dan desain dari Bauhaus hingga revolusi digital mencerminkan perjalanan dinamis dan beragam dalam dunia kreativitas. Kontribusi Bauhaus dalam pengembangan estetika modern dan desain fungsional dengan prinsip-prinsip kesederhanaan dan penggunaan elemen geometris menciptakan fondasi penting bagi berbagai bidang seni. Pergeseran pusat kekuatan seni dan desain ke Amerika Serikat, terutama melalui gerakan seni New York School, menandai fase signifikan dengan fokus pada ekspresi individual dan eksperimen visual yang mempengaruhi perkembangan seni modern. Perkembangan identitas korporat dan sistem visualnya tidak hanya terbatas pada penciptaan citra merek, tetapi juga melibatkan upaya menciptakan konsistensi dan pengenalan merek yang kuat, menjadi elemen kunci pada strategi pemasaran. Sementara itu, revolusi digital membawa perubahan mendasar dalam produksi dan konsumsi desain, membuka peluang baru dengan penekanan pada interaktivitas, pengalaman pengguna, dan konektivitas global. Keseluruhan perjalanan ini mencerminkan kontribusi unik dari setiap era terhadap perkembangan estetika, fungsionalitas, dan konteks budaya dalam dunia desain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.